Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Rawajaya 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Rawajaya 1. Terima kasih atas waktunya untuk saya menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Sebagai tugas saya memenuhi tugas di modul 2.1 yaitu diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah diseminasi budaya positif itu akan saya paparkan? Yang pertama adalah modul budaya positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Modulnya itu ada beberapa submodul. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian 5 dasar kebutuhan manusia, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, apakah budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, yang mampu menumbuhkan karakter positif murid, karakter yang diharapkan, yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian disiplin. Dalam budaya kita, makna disiplin adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian miskonsepsi kita tentang teori kontrol, yaitu guru selalu mengontrol murid, ya, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau kita memberikan penguatan kepada murid, memaksa itu, kita yakin kalau itu sangat bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, itu yang ternyata miskonsepsi terhadap teori kontrol, bahwa itu ternyata belum tepat kita terapkan. Nah, bagaimana disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantoro? Bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya, motivasi dari dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nanti kita bahas ya, untuk apa agar kita menghasilkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, ya. Yang isinya profil pelajar Pancasila adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global,
kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kemudian adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Kita biasanya melakukan sesuatu itu atas dasar apa ya? Ada dua, yaitu eksternal dan internal. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan, apakah saya melakukannya itu mendapatkan imbalan atau tidak. Nah, itu adalah motivasi eksternal atau yang berasal dari luar. Sedangkan yang dari dalam yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah tujuan disiplin positif. Nah, kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi apabila ia tidak melakukannya. Kemudian bersifat satu arah, itu bersifat menghukum atau hukuman fisik atau psikis. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, sebelumnya tidak tahu kan, murid ketika dia berangkat tidak mengerjakan PR, kita suruh lari-lari. Nah, itu merupakan hukuman. Kemudian konsekuensi itu terencana atau disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, tidak mengerjakan PR. Kemarin konsekuensinya apa? Kamu kalau nggak mengerjakan PR apa? Saya suruh lari-lari bu misalnya. Itu sudah apa ya? Sudah direncanakan, sudah disepakati. Tetapi itu juga tetap membuat rasa tidak nyaman. Nah, kemudian restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan melalui proses yang kolaboratif, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dia kenapa tidak mengerjakan PR? Nah, kita gali, kemudian murid yang menentukan bagaimana dia memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Nah, tadi ada ya sudah kita bahas sebelumnya, motivasi eksternal, motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri itu yang dari internal. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu biasanya yang merupakan hukuman. Misalnya hukuman itu biasanya bersifat menyakitkan, tidak nyaman, ya. Murid merasa takut, kemudian memaksa, sifatnya selalu memaksa, kamu harus begini, kamu harus begini. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya, ini cenderung seperti itu, ya. Kemudian murid menjadi rendah diri, dan bagi kita sebagai pengajar itu biasanya setelah menghukum timbul rasa bersalah. Nah, jika konsepnya murid itu ingin mendapatkan penghargaan, maka itu tidak efektif, ya, karena biasanya akan merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking, itu biasanya yang bersifat penghargaan, kemudian merampas hak atau menghargai diri. Nah, jika kita sukses menerapkan konsep disiplin, konsekuensinya adalah ada penguatan jangka pendek, perlu mentoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk
merenungi kesalahan. Nah, jika kita menggunakan segitiga restitusi, maka murid akan merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain, kemudian teori kontrol. Jadi murid sudah menguasai teori kontrol untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, kemudian biasanya murid itu akan lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, apa itu pendekatan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi itu biasanya satu, bukan menebus kesalahan. Kemudian dua, memperbaiki hubungan. Tiga, bersifat tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka sendiri. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, jadi itu perbedaannya. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika hukuman, guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis berjanji tidak mengerjakan PR sebanyak 100 kali, berjanji agar tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali, itu hukuman. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut, itu bersifat hukuman. Kemudian jika konsekuensi, guru memberikan konsekuensi seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Jika kamu tidak mengerjakan PR kemarin, kesepakatannya gimana, konsekuensinya gimana, seperti itu ya. Untuk mengerjakan PR pada jam istirahat misalnya, kesepakatannya seperti itu. Guru tegas dan siswa menghormati, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang dibandingkan dengan restitusi. Jika restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya, ya. Jadi biasanya itu guru menggali apa itu kesalahannya, kemudian mencari solusi bersama, siswa disuruh menemukan solusinya sendiri. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Itu jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja, gitu ya? Nah, perbedaannya itu kalau peraturan kan biasanya sudah ditentukan oleh sekolah, ya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kelas sendiri yang menentukan, murid-murid sendiri yang menentukan. Kita gali mereka keyakinan kelas yang bersifat positif itu mau seperti apa di dalam kelas. Nah, jadi itu ya, kalau keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, ya, secara universal juga, secara umum di kelas, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gleason 1998, keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi seseorang diri dalam intrinsik, ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, bentuk keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang
lebih rinci dan konkret. Jadi biasanya itu memakai seragam dengan rapi seperti itu saja. Tetapi kalau di peraturan kelas kan hari Senin dan Kamis memakai merah putih seperti itu kalau peraturan sekolah ya. Hari Selasa dan Rabu memakai batik. Kalau keyakinan kelas itu hanya bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Biasanya 10 keyakinan kelas paling banyak ini ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi selalu kegiatannya yang positif ya. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Misalnya murid-murid kita suruh menuliskan apa saja yang kamu inginkan supaya kelas kita itu tertib. Anak-anak disuruh menulis, mencatat semua masukan-masukan murid di kertas besar atau poster agar semua siswa dapat melihat hasil curah pendapat mereka sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas atau sekolah sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kata negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas dengan kalimat berjalanlah di dalam kelas. Jadi kita menghindari kata jangan. Jadi kalau jangan berlari itu kan negatif. Nah, kita ganti menjadi kalimat yang positif. Jadi berjalanlah di dalam kelas. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat tersebut. Daftar anak-anak yang sudah ditulis itu kita tinjau kembali. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya. Nah, setelah disetujui, letakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, sekarang 5 posisi kontrol segitiga restitusi kita sebagai guru. Ada 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ini misalnya sebagai penghukum ya. Ketika siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera hari Senin. Nah, karena kita sifatnya sebagai penghukum, maka kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, tetapi ketika kita posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah, kalimatnya seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak. Kan itu murid merasa bersalah sekali ya. Nah, kemudian ketika sebagai teman, ya contohnya ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu Bapak ya. Jadi ada kalimat tolong bantu Ibu Bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, tetapi lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini jika kita posisi kontrol gurunya sebagai teman. Kemudian jika sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Nah, kemudian jika sebagai manajer, kalimatnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu jika posisi kontrol guru kita adalah sebagai manajer. Nah, kemudian segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui segitiga restitusi diharapkan itu guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, kemudian memberikan penawaran bukan paksaan, apalagi hukuman. Nah, ini ada alurnya segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Itu ada kalimat-kalimat, contoh kalimatnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu adalah merupakan contoh kalimat dari validasi tindakan yang salah. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian setelah kita melakukan validasi tindakan, ada lagi yaitu menanyakan keyakinan. Kan keyakinan kelasnya sebelumnya sudah disepakati. Nah, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati kemarin? Keyakinan kelas seperti apa? Seperti itu kalimatnya ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan. Kemudian setelah itu menstabilkan identitas ya. Contoh kalimatnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Kembali tadi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kalimat-kalimat ketika kita menstabilkan identitas ya. Ibu juga dulu pernah berbuat kesalahan seperti itu, jadi kita tidak membuat siswa menjadi don seperti itulah ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu berbuat kesalahan seperti itu. Nanti siswa disuruh mengungkapkan, padahal kamu bisa melakukannya ya kan? Seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi menanyakan keyakinan. Jadi apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu contoh-contoh kalimatnya ya. Nah, itu bisa kita lakukan praktek mulai dari sekarang ini. Kemudian dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan di negara kita, Indonesia tercinta. Nah, kiranya hanya itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekson. Ya. Seperti yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Endah, calon guru penggerak angkatan 8 di SD Negeri Rawajaya 01. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif dan segitiga restitusi dengan beliau, saya mendapatkan banyak pemahaman baru dalam menyelesaikan dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada di sekolah. Semoga dengan apa yang dilakukan oleh beliau dapat menciptakan sekolah yang ramah anak dengan pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa di SD Negeri Rawajaya 01 sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida dari kelas 5 SD Negeri Rawajaya 01. Perasaan saya senang dan sangat bersemangat. Dan menurut saya, kegiatan membuat keyakinan kelas itu sangat penting karena dapat membuat kita lebih disiplin dan menghargai orang lain dan membuat kita lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.